Saya pernah jadi detektif selingkuh loh, beneran. Oh ya? Jadi dulu saya punya jasa tapi undercover ya gitu. Jadi punya Uh, jasa undercover ini baru cerita di sini aja nih. hmm. Saya Oh belum ya, pernah oh ceritain ya, ke oh orang kita serius. kita terhormat. Saya Mama Remka dan ini cerita mereka. Mas MK melihat cewek-cewek seperti itu dari sisi kacamata Mas MK untuk melihat, wah, apakah ada rasa iba atau apa gitu? Apa yang muncul dalam diri Mas MK? Ya pasti dua gitu, pasti dua. Pilihannya saya melihat selalu gini, saya selalu melihat satu persoalan itu selalu tidak dengan dari berbagai macam sudut pandang gitu. Jadi saya bisa pakai kalau sudut pandang kemanusiaan, oh ya udah saya pasti iba gitu. Terus ada namanya sudut pandang bisnis ada gitu. Oh dia kerja untuk hidupin keluarga, tapi dia butuh uang gitu kan gitu. Yeah. Ada sudut pandang lagi ya sudut pandang bahwa ya sudut pandang kedua adalah ketiga adalah sudut pandang pribadi personal saya sebagai orang biasa gitu. Jadi saya selalu melihatnya dari tiga itu gitu. Jadi ya jawabannya bisa macam-macam. Kalau dari sudut pandang kemanusiaan kasihan gitu. Yeah. Dari sudut pandang bisnis, oh ya pilihan, pilihan karena dia milik jalurnya di sana gitu. Dari sudut pandang personal, aduh, itu campur aduk gitu, campur aduk karena memang wadah ya gitu orangnya duit segini ya misalnya gitu. Terus yang hal lain adalah misalnya, aduh ini barang haram nih. Ada juga perasaan itu ada. Iya, gitu. Iya. Tapi ya udah mau nggak mau saya harus tetap nyebur gitu. Jadi berbahasa-basahan dalam hujan kalau istilah puitisnya gitu. Jadi kayak gado-gado gitu. Sudut pandang itu kemudian saya rangkum menjadi sebuah tulisan gitu. Nah, itu ya, tujuan kemudian, untuk yang sorry. saya kedepankan itu adalah sudut pandang kemanusiaan. Buku saya mungkin nggak laku karena yang nulis itu udah banyak. Jadi tetap berimbang tulisannya. Ada memang kenapa bahasa yang saya pilih misalnya saya menggunakan istilah-istilah yang gaul bahasa keseharian gitu. Maksudnya biar orang juga bacanya nggak stres, nggak kemudian belum apa-apa udah nggak mau baca gitu. Karena ini harus sampai gitu. Jadi paling tidak pendekatan tiga itu. Saya tidak menggunakan pendekatan agama karena pasti selesai. Ya, selesai titik. Nah, sudut pandang agama saya tidak pakai di sana karena begitu saya pakai itu selesai, jadi tidak ada kelanjutannya. Jadi tapi itu biarkan tujuan kiai aja yang menilai. Tujuan menulis buku-buku tersebut itu untuk apa sebetulnya, Mas? Just informasi aja gitu biar orang nggak salah kamar. Iya. Oh iya beneran gitu. Karena kan dia menjadi isu yang sangat tertutup kan waktu itu kan gitu. Jadi tidak semua orang kemudian tahu isu itu gitu. Dan dia menjadi jadi ada gitu dalam kehidupan ada dan menjadi bisnis yang dilindungi kan gitu. Ya. Tanda kutip gitu. Itu aja dan ternyata bagus kok gitu. Buku itu bestseller gitu, meledak. Saya keliling Indonesia jadi pembicara gitu. Itu menjadi buat saya menjadi berkah juga karena orang jadi aware gitu bahwa oh ternyata nggak cuma Jakarta gitu. Dan ada tempat-tempat lain lagi. Di semua kota besar gitu ya di seluruh Indonesia ternyata ada beda menu aja, beda kemasan doang gitu. Ya, tapi ini menarik sekali soalnya dengan buku tersebut membuka wawasan orang bahwa ada sisi-sisi kehidupan yang seperti itu ya. Nah ini apa yang ada nanya ini jadi susinya jadi rasa apa ya? Wah. Asin yang pastilah. Terus udah gitu ada yang nanya juga nih. Gimana biasanya satu hari itu, Bang Engka, biasanya satu hari berapa halaman nulisnya? Karena saya perhatikan di Instagramnya Mas MK, kenapa Mas MK memilih tema cinta dan kerinduan? Jadi gini, kan orang mungkin ngehnya itu tadi aku bilang terkenal tapi tercemar gitu. Orang kenal saya sampai sekarang itu jadi Jakarta Undercover aja kan gitu. Padahal buku yang saya tulis itu lebih banyak yang roman sebenarnya. Jakarta Undercover itu cuma sampai 4. Terus ada embedded model, terus ada tumpang tindih, ada
ya mungkin ada 8 lah buku saya yang berkisah gitu, bercerita tentang dunia gelap gitu ya, dunia malam gitu. Yang lainnya sebenarnya romantis, cerita-cerita cinta gitu, novel romantis kebanyakan. Nah, cuman dia menjadi isu yang biasa karena dia tidak kontroversial kan gitu. Iya. Buku saya malah banyakkan buku cinta daripada buku esek-esek gitu. Dan Tapi saya merasa kalau cukup kalau menulis Google itu. kalau Google Muammar MK yang keluarlah Muammar MK Jakarta Undercover soalnya. Iya. Tapi sekarang udah mulai beda. Oh, Dulu kalau bagus. klik Muammar MK tok gitu di Google, itu keluarnya pasti Jakarta Undercover. Sekarang jadi enggak. Novelnya udah love-lovean. Wah, betul love dengan rindu. Ternyata modal utama untuk bisa masuk ke manapun itu cuman murah senyum. Murah senyum. Iya, beneran. Ya. Jadi kayaknya buku Mas MK berikutnya adalah bagaimana bisa berbicara sama siapa saja dalam jangka waktu 2 menit perkenalan. 5 menit. Murah senyum tapi nggak murahan sih. Murah senyum tapi nggak murahan. Nah, kita beralih ke topik tentang cinta nih, karena kan Mas MK tadi bicara tentang cinta. Sebelumnya saya tertarik dengan nama Muammar MK. Ya. Jadi saya bisa mencoba melihat dari karya-karya Mas MK. Ini saya lagi ini baca namanya Mas MK dari tanggal lahir juga ya. Dari hasil yang itu saya terawang banget sih. Terawang. Ada di terawangan. Di terawangan. Nah, dari topik-topik penulisan, terus udah gitu juga sekarang beralih ke cinta. Karena memang jalan hidupnya dan bakat dari Mas MK itu sebetulnya ada berkaitan dengan kemanusiaan, ya. Jadi tema-tema tentang cinta, tentang toleransi, tentang kasih gitu, dan memang punya imajinasi yang sangat luar biasa. Itulah bakat seorang Muammar MK ya, dari nama dan tanggal lahirnya terutama ya. Dan Mas MK tuh punya misi dalam hidup ini. Ya. Nah, misinya ini menarik karena misinya itu adalah untuk membantu membebaskan orang dari belenggu atau kacamata yang sempit. Ya. Dan membantu untuk bagaimana mereka bisa hidup terbebaskan dari segala latar belakangnya, entah misalnya Mas MK misalnya dari pesantren, dan saya terus tiba-tiba jadi penulis yang seperti sekarang ini, dan menunjukkan kepada orang, memberikan inspirasi bahwa it's okay gitu, it's okay membebaskan diri dari predikat-predikat yang sudah diberikan kepada kita sebelumnya untuk menjadi orang yang lain lagi. Dan yang menarik, memang misinya jadi detektif. Saya pernah jadi detektif selingkuh loh, beneran. Oh ya? Jadi dulu saya punya jasa tapi undercover ya gitu. Jadi punya jasa undercover. Ini baru cerita di sini aja nih. Kita terhormat, merasa terhormat nih. Company undercover namanya detektif selingkuh. Beneran punya saya. Oke. Gitu. Jadi itu membantu mereka yang teraniaya secara perkawinan. Jadi lakinya selingkuh gitu. Atau istrinya selingkuh gitu, misalnya gitu. Jadi saya mencari, jadi saya ngumpulin bukti aja gitu. Jadi mencari bukti kalau dia benar-benar selingkuh. Itu benar, itu seru banget gitu. Dan beberapa kliennya bagus, sukses sih kebanyakan. Sampai ini di dalam diri Mas MK sebetulnya ada suatu tidak suka melihat orang dianiaya, bukan dianiaya, semacam dianiaya atau terzolimi. Ya. Dan itu memang bawaan dari Mas MK itu yang saya dapatkan dari membaca nama Mas MK ini ya. Nah, itu mantap banget, dan memang petualangan dan sesuatu yang sangat inovatif atau sesuatu yang sangat adventurous gitu ya, yang memotivasi Mas MK untuk melakukan sesuatu, berkarya. Itu dia. Nah, ke topik berikutnya adalah ini, kan kita sedih sekali bulan lalu baru kehilangan Bang Glenn Fredly, dan kita tahu bahwa
Mas MK tuh cukup dekat dengan beliau kan almarhum. Nah, dan saya juga membaca tulisan Pak Anand Krishna ini kan tentang Glenn Fredly, dan saya juga waktu itu sempat wawancara sama beliau juga dulu, udah lama banget almarhum. Nah, ini judulnya waktu itu adalah Anak Manusia, yang membahas tentang sisi aktivis humanis. Boleh Mas MK share sedikit tentang sisi tersebut dari sisi humanisnya almarhum? Aduh, ibaratnya gini, bahasa Glenn tuh orangnya, bukan humanis. Lebih dari humanis kalau bahasa saya malah. Jadi, dia tuh kalau bisa nih ya, kalau bisa tuh apa juga diurusin, ibaratnya gitu. Apa yang sifatnya itu membuat orang lain bisa lebih baik, itu pasti dia bantu. Jadi, udah gak ngerti lagi deh. Pokoknya semuanya pengen diurusin, terutama musik ya. Kalau musik udah gak usah ngomong lah gitu. Tapi bahwa jauh beyond musik, dia itu visi kemanusiaannya, gede sekali. Jadi apa ya? Bahkan dia sampai saya kan terlibat beberapa pekerjaan juga, proyek sama almarhum kakak Glenn kan gitu. Jadi ya ya jadi tahu kan seperti apa orangnya gitu. Ya humanis, lovable, apa ya bahasanya? Keren lah kalau bahasa anak sekarang, keren lah, nggak ada duanya lah gitu. Nggak ada duanya ya. Nggak ada duanya. Dan ini kayaknya cocok berdua ini karena dalam sisi Mas MK juga ada sisi kemanusiaannya itu. Ya. Sepertinya nyambungnya di situ loh. Sayang sih ada beberapa project yang akhirnya ke pending, termasuk bikin lagu gitu. Saya punya lagu itu di company-nya kakak Glenn. I see. Saya kan bikin lagu lah gitu. Terus itu di company-nya, di Musik Bagus, company-nya kakak Glenn. Terus punya beberapa project juga, misalnya project buku kayak gini nih. Ini kolaborasi sama almarhum kakak Glenn itu. Jadi saya melibatkan beberapa penulis, kemudian penulis ini menafsirkan beberapa lirik lagu yang dibikin kakak Glenn gitu. Glenn punya 2 lagu yang mungkin yang ada namanya judulnya Renjana, terus ada lagi orang mungkin nggak terlalu ngeh dengan lagu ini judulnya dan tapi saya suka banget judulnya di sisa hati. Ini kemudian saya jadiin jadi satu judulnya di sisa hati Renjana. Terus prolognya itu aku bikin begini nih. Apakah kamu lupa kamu ajariku untuk lebih berbahagia, tapi kamu lupa ajariku cara berbahagia saat kamu tak ada. Itu prolog awalnya begitu. Aku gak ngerti dulu bikinnya ngalir aja. Udah begitu ya, prolognya udah begitu. Kita baru appreciate gitu akhirnya ketika tidak ada orang itu tidak ada. Iya. Merasakan. Aduh. Banget. Sedih Sedih ya. Bener, sedih. Nah, ini ada pertanyaan dari Isterina. Bang, gimana sih agar tetap terinspirasi cinta saat nulis? Dulu saya hobi nulis, tapi rasanya sekarang seperti hilang inspirasi, tenggelam dalam hingar-bingar kehidupan yang keras. Bahasanya. Keras banget, batu. Rumus nulis itu kan sebenarnya basic. 1, mau. 2, nulis apa yang paling kita bisa, yang paling kita kuasain. Itu doang 2 sebenarnya. Mau sama nulis apa yang paling kita bisa. Udah. Yang ketiga ini rutin. Nah, ini yang paling harus dipegang. Karena kita sering dengar orang namanya blok. Ngeblok, nggak bisa nulis gitu. Ya gimana kan ngeblok kalau nulis dianggap borongan kan gitu. Nulis misalnya 300 halaman gitu. Terus digenjot selama sebulan 2 bulan gitu. Nggak selesai dan nggak bagus gitu. Dibikin rutin. Jadi saya nulis itu sehari minimal sehalaman. Sehalaman? Apapun. Minimal Apapun. Jadi jangan pikirin temanya apa yang paling kita rasain aja tulis. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alamin gitu, apa yang kita rasain gitu. Tapi jadi benar-benar harus membiasakan diri ya? Oh ya, harus dibikin rutin. Mau nulis apa yang paling kita kuasain, kita bisa. Terus ketiga rutin. Udah itu doang sebenarnya. Soal yang lain tuh teknis menurut saya. Teknis tuh, kalau teknis kan bisa dipelajarin kan gitu. Cara membuat tulisan bagusnya itu teknis buat saya. Karena nulis itu kan keterampilan sebenarnya. Menulis tuh bakat cuma 3%. Ya, 97%-nya itu keterampilan. 3%-nya doang yang bakat. Gitu. Itu harus didengarkan ya semua teman-teman, pemirsa. Jadi
bakat tuh hanya 3%, 97% tuh upaya itu semuanya ya. Iya, benar. Saya ini 2 bulan 1 halaman, biasanya suka lebih sih 2 halaman. Dapatlah 2 halaman, 2 bulan tuh berarti 120 hari, 122 hari kan? 2 halaman kali 120. Kon 20. 60 kali 60. 60. Udah berapa tuh? Lumayan. 120. Lumayan banget. Nah, ini ada yang nanya, Anggi Azur, kapan nikah? Oh ya, itu pertanyaan yang sampai sekarang obsesi, cita-cita, apalagi ya yang belum kesampaian sampai sekarang tuh menikah. Itu. Aku ingin menikah denganmu di suatu hari tanpa nama, gitu kira-kira. Mantep banget. Dan menikah ini pengen jadi, sih, menikah sih pengen ya. Pengen banget malah. Ini ada yang soalnya nanya, dan Rono Sri Sawego, kenapa selalu soal cinta sih? Karena hidup ujung-ujungnya cuman baliknya ke sana gitu. Karena gini, kalau kita ngomong di whole isu gitu ya, sebenarnya cuma satu loh, isunya cuma cinta loh. Di dalam cinta tuh banyak loh. Di dalam cinta tuh banyak banget variabelnya gitu. Jadi kalau ibarat kayak flash disk gitu, flash disk besarnya itu ya cinta gitu. Kriminal itu selalu di dalamnya ada cinta, di dalamnya tuh kriminal itu masuk dalam cinta loh. Kalau dalam kategori cerita ya. Seks itu dalam kategori di whole cinta situ gitu, secara tema gitu. Itu hanya dipecah-pecah aja gitu. Cuman memang kita tergantung kita bagaimana cara kemudian mau mendekatkan dirinya kemana gitu secara tulisan gitu. Kalau emang pure mau itu ngomongin cinta misalnya, paling basic ngomongin cucuran hati misalnya. Cucuran penjahat. Ya udah gitu, itu yang saya lakuin. Makanya setiap kali saya nulis cinta itu, soal cinta, saya selalu menganggap itu sebagai proyek perasaan gitu. Oke, proyek jadi perasaan itu mantap banget, proyek perasaan. Iya, karena saya tuh. Iya, buku saya banyak banget yang proyek perasaan gitu, karena memang jelas orangnya siapa, ada orangnya gitu. Jadi itu akan sangat membantu ya kalau pengalaman pribadi tuh ya. Iya, lebih bagus tuh mengalami langsung gitu. Kalau nggak ngalamin langsung kering biasanya. Benar. Kita lagi nggak kangen gitu. Terus terus suruh nulis kangen gitu, nggak bisa. Terus kita lagi patah hati, lagi mana orang lagi seneng kok suruh nulis patah hati. Nah, ini berarti yang selama ini yang muncul di Instagram tuh kerinduan ada orangnya dong, berarti. Nah, tidak, jadi ada orangnya itu tidak selalu sekarang ya. Jadi gini, kita bisa memanfaatkan apa yang kita sebut sebagai, kan nulis itu soal mengingat kan gitu. Jadi pinter-pinter, nah ini pasti keahliannya Mbak Arkan apa sih nih? Bagaimana kemudian kita menempatkan diri di ruang yang kita inginkan gitu. Aduh, aku lagi pengen nulis patah hati nih. Ya udah, kita kembali ke masa di mana kita pernah patah hati. Ingatlah mantan mana yang paling nyakitin misalnya gitu. Benar. Baru bisa ngalir. Kalau nggak diinget nggak ngalir. Emang. Betul. Itu proyek perasaan. Saya setuju kalau gitu. Nah kalau Mbak Arkana proyek apa itu bukunya? Kalau saya sih yang buku yang saya tulis yang pertama itu mengenai pengalaman pribadi, perjalanan spiritual sebetulnya. Dari yang patah hati dan segalanya sampai akhirnya bisa menemukan cinta dalam arti cinta yang selama ini saya tidak pahami. Kirain cinta tuh hanya berkaitan hanya cinta emang nggak usah dipahamin. Ya benar, kalau nggak bukan cinta itu. Cinta nggak usah dipahami. Kalau dipahamin dan kita paham itu bukan cinta. Betul, setuju sekali. Kita cukup memeluknya aja, asik. Memeluk bener. Saya sampai sempat ada lagu saya sempat menulis itu lagu. Emang kalau misalnya kita memperoleh cinta dan kita jika tidak misalnya karatan dalam diri kita nggak bisa merangkul cinta itu sendiri gitu. Jadi itu kira-kira.